Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keperawatan yang diampu oleh Ibu Merikana, SCAP, NS, NCAP. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM P2024144011031. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Saya berperan sebagai kepala ruangan. Perkenalkan, nama saya Ilham Marwati dengan NIM P20241441015. Saya berperan sebagai wakil kepala ruangan. Perkenalkan, nama saya Nia Arnelia dengan NIM P2024144011028. Saya berperan sebagai perawat minyak di ruang bedah. Hi everyone, my name is Osideni Sanersi dengan NIM P2024144011030. Saya berperan sebagai perawat di ruang penyakit dalam. Halo, perkenalkan, nama saya Sofia Rizka Ramadhani dengan NIM P20241441037. Saya berperan sebagai perawat Sofia di ruangan penyakit dalam. Perkenalkan, nama saya Deli Husin dengan NIM P202414101003. Saya berperan sebagai perawat di ruangan anak. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Maharani dengan NIM P22414401038. Saya berperan sebagai perawat di ruangan IGD. Perkenalkan, nama saya Ega Artafiara dengan NIM P202414401013. Saya berperan sebagai perawat di ruang ICU. Perkenalkan, saya Irma Rahmadani Mironda dengan NIM P2024144101018. Saya berperan sebagai perawat di ruangan poliklinik. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi hari ini kita akan membahas 4 fungsi manajemen keperawatan, mulai dari planning, organizing, staffing, dan controlling. Kita akan terapkan dalam pelayanan pasien di ruang rawat kita. Mari kita mulai dari planning. Tujuan minggu ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat dan menjaga kebersihan ruangan. Apakah dari teman-teman ada masukan? Bu, saya usul kita buat jadwal pemberian obat yang lebih detail termasuk jam pastinya. Dengan begitu perawat tidak akan lupa. Kita bisa menambahkan reminder di papan shift supaya semua perawat tahu kapan waktunya pemberian obat. Selain itu, keluarga pasien juga perlu dilibatkan. Kita bisa berikan edukasi singkat agar mereka ikut mengingatkan juga. Oh iya Bu, saya setuju. Kalau untuk kebersihan, mungkin bisa dibuat jadwal tiket kebersihan ruangan setiap shift. Ya, bagus sekali. Itu sudah termasuk dalam perencanaan kita. Sekarang masuk ke tahap organizing. Saya akan membagi tugas. Perawat Nia bertugas di ruang bedah. Perawat Osi dan perawat Sofia di ruang penyakit dalam, perawat Adel di ruang anak, perawat Amel di IGD, perawat Ega di ruang ICU, dan perawat Irma di poliklinik. Wakil kepala akan mengordinasi antar shift. Baik Bu. Baik Bu, dengan pembagian ini kami lebih jelas tahu tanggung jawab masing-masing. Saya siap mengurus pasien anak, mereka biasanya butuh perhatian lebih. Jadi saya akan fokus pada komunikasi dengan orang tua pasien. Saya di IGD siap menghadapi kondisi darurat.
Mohon bantuan tim jika ada pasien kritis yang perlu penanganan cepat. Di ICU, saya akan pastikan semua alat monitoring berfungsi dengan baik. Saya juga akan koordinasi dengan dokter jaga. Baik saya di poliklinik, saya akan bantu mengatur alur pasien supaya tidak menumpuk. Dengan begitu pasien merasa lebih nyaman. Bagus, sekarang kita bahas di bagian staffing. Kita kedatangan 2 perawat baru. Mereka akan ditempatkan di shift malam. Perawat Ega, tolong ajari cara mengisi dokumentasi. Perawat Irma, tolong dampingi mereka saat observasi pasien. Siap Bu, saya akan memastikan mereka memahami cara menulis catatan keperawatan dengan benar. Baik Bu, saya akan mendampingi langsung agar mereka terbiasa dengan prosedurnya. Baik, selain itu saya sarankan semua perawat mengikuti pelatihan singkat tentang komunikasi terapeutik minggu depan. Ini penting agar kita lebih efektif dalam memberikan edukasi ke pasien. Ya, ide bagus. Dengan pelatihan itu, kita bisa lebih mudah membangun kepercayaan pasien. Oke, setuju. Saya sering menemui pasien yang sulit untuk diajak bekerja sama. Dengan teknik komunikasi yang tepat, itu bisa diatasi. Oke, baik, sekarang yang terakhir yaitu controlling. Saya dan wakil kepala akan memeriksa laporan keperawatan setiap akhir shift. Jika ada kekurangan akan segera diperbaiki. Kita juga akan adakan evaluasi mingguan. Benar, selain laporan tertulis, saya juga akan melakukan supervisi langsung di ruangan. Jadi, apabila ada kendala bisa segera ditangani. Baik, kami akan disiplin dalam dokumentasi agar tidak ada lagi data yang terlewat. Oke, baik, saya akan pastikan kebersihan ruangan tetap terjaga sesuai jadwal piket. Baik, di IGD saya akan mencatat setiap tindakan secara real time agar tidak ada yang terlewat. Dan saya akan membuat laporan harian kondisi pasien anak untuk memudahkan evaluasi. Oke, bagus, semua sudah jelas. Jadi mulai dari planning, organizing, staffing, sampai controlling kita laksanakan bersama. Dengan kerja tim, mutu pelayanan keperawatan kita akan semakin membaik. Mari kita wujudkan pelayanan terbaik untuk pasien. Baik, Bu. Oke, baik, rapat ini saya akhiri. Semua sudah jelas. Saya harap semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.